Beda kursi itu apa sih masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka BP itu ya. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Bapak Haji Edi Iskandar, yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Bangka Belitung Bapak Ferry, yang mewakili Dinas Kesehatan, Rudi selaku Badan Keuangan Daerah Provinsi Bangka Belitung, beliau Pak Ferry eselon 3 Lamen, ya aset kita ini, ya itu harus menjadi perhatian DPRD Bangka Belitung. Yang kami hormati Bapak Saiful selaku PJ EPRT Sekda Bangka Tengah, mudah-mudahan bisa definitif Pak Saiful ya. Ya, Ibu Dinas Kesehatan Bangka Tengah beserta rombongan, Bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPRD Bangka Belitung. Dan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka rapat dengan pendapat bersama DPRD Provinsi Bangka Belitung dengan teman-teman eksekutif Bangka Tengah maupun provinsi tentang BPJS kami akan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah Bapak Ibu kami hormati, khususnya kepada teman-teman eksekutif Provinsi Bangka Belitung, kita mohon penjelasan bahwa ada kegalauan dari masyarakat Bangka Belitung tentang tidak di-covernya lagi pembiayaan BPJS oleh Provinsi Bangka Belitung. Saya kira kejadian ini hanya di Bangka Tengah, mungkin se-Bangka Belitung. Artinya ini kan merupakan amal undang-undang. Dan yang kedua, negara yang diwakili oleh pemerintah harus hadir menyangkut hal kesehatan ini. Maka untuk itu kami mohon penjelasan dari teman-teman Dinas Kesehatan Bangka Belitung, Bapeda maupun Bapeda atau siapapun yang mewakili, supaya informasi yang kami dapat secara utuh apa sih alasannya sehingga Provinsi Bangka Belitung sudah tidak bisa lagi, bukan tidak mampu, sudah tidak bisa lagi mengcover pembiayaan BPJS yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Itu Pak Ferry. Karena kita lihat bahwa ini membuat teman-teman khususnya masyarakat itu menjadi gelisah. Nah, di sini kita cari solusinya, bukan untuk saling menyalahkan Bapak Ibu. Bukan untuk saling menyalahkan, tugas kita mencari solusinya. Bagaimana solusinya sehingga hal ini bisa kita atasi bersama-sama, ya. Bersama-sama, maka kita meminta kepada juga teman-teman kabupaten kota untuk menyampaikan solusinya seperti apa. Maka baru kita putuskan, kita tindak lanjut langkah-langkah preventifnya seperti apa. Nah, ini pembukaan dari kami sebagai pimpinan. Untuk kesempatannya kami persilakan dulu kepada Bapak Ferry atau Dinas Kesehatan, karena di sini seniornya Pak Ferry, maka saya akan komandonya kepada Pak Ferry. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Ferry ini spesial anggaran. Siapapun sekdanya, siapapun gubernurnya, kalau beliau sakit, yang paling pusing adalah saya. Ya, bukan berarti ada calling, tidak, karena beliau ini sangat menguasai hal-hal baik secara aturan maupun planning ke depan terhadap anggaran APBD Bangka Belitung. Silakan Pak Ferry, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, pimpinan dan anggota DPR, kawan-kawan di eksekutif. Saya hampir kenal semua Pak Ketua. Jadi langsung saja Pak, nanti perangkaan mohon Dinas Kesehatan sampaikan itu apa konsekuensi dari yang kita lakukan. Yang pertama Pak Ketua, memang sumber pembiayaan untuk BPJS ini salah satunya adalah dari cukai rokok ya Pak Rudi ya, salah satu yang dari sana, dan semua full kita akan keluarkan kembali. Jadi tidak ada penerimaan cukai rokok itu yang kita split di luar untuk pembayaran BPJS Pak. Nah kemudian cukup panjang Pak Ketua, waktu itu memang sudah kita hitung dengan sangat cermat. Tidak ada maksud kita untuk tidak melaksanakan UHC Pak. Jadi UHC itu Pak Dr. Nadi paham itu Pak. UHC itu universal health coverage, artinya semua kita provinsi tahun kemarin sudah UHC Pak. Ini berarti argo BPJS bagi masyarakat dia langsung dapat dilaksanakan itu Pak. Nah kemudian pada tahun 2024 awal Pak Ketua dan kawan-kawan Dewan, tidak ada yang menyangka bahwa kondisi keuangan kita cukup parah Pak. Tidak apa ya media ya, karena terbuka oleh Pak Ketua, karena semua estimasi pendapatan kita jauh menurun. Kalau saya boleh katakan mungkin dalam sesi badan anggaran, dari mana pengeluaran kita itu ya dari DBH kita. DBH kita tuh trending dulu Pak, dan turunnya tajam dari 25 lebih, 105 lebih, 150, 91, bahkan tahun depan 61. Jadi dari dana bagi hasil yang kita mensuspend kegiatan timah mengharapkan transformasi ke lain, ternyata memang dia tidak terjadi lompatan Pak. Jadi degradasi penurunan itu lebih cepat ketimbang kita mencari sumber pendapatan lain. Pak Ketua dan kawan-kawan di Bangka, kita memang provinsi, saya sudah menyampaikan minggu kemarin Pak, pada hari Jumat saya sudah perhatikan itu, kita provinsi yang pertumbuhan ekonominya terendah Pak. Di TW3 ini, di TW2 bahkan Pak Saiful Gajarida 1,03 Pak. Ini tidak mungkin terjadi Pak. Nggak ada sebuah negara itu yang 1,03%. Kita memang sangat terdampak itu. Nah, karena pendapatan kita menurun, kita sudah jauh-jauh hari menyampaikan, bahkan saya turun langsung, bukan dengan kesehatan Pak, mana ya? Pak Lai ya. Ini teman saya nih Pak, bukan Pak Andre. Saya sudah mengumpulkan, tidak hanya di Bangka Tengah, seluruh Bangka Belitung Pak Ketua. Ini mungkin Bangka Tengah saja yang datang, tapi yang lain bisa besok Belitung Timur, bisa besok Bangka, bisa besok Bangka Barat. Pada waktu itu saya sampaikan bahwa kondisi keuangan kita akan susah, dan kabupaten pun dari 7 itu 4 yang susah Pak. Saya tidak mau bilang ada Pak Turani. Kalau kanker sudah stadium 2 ada Pak, masuk 3 ada Pak. Akan kesusahan seperti itu. Maka pada waktu itu saya sarankan ke Pak Lai ya. Mudah-mudahan Lai bisa tampilkan datanya kan. Pada waktu itu kita cobalah Pak Horma, kita bagi 2 ini. Jadi provinsi bagi 2, di sisa bulan tuh 2 bulan provinsi dan 2 kabupaten kota. Kalau itu sudah kita hitung dengan cermat Pak. Apa yang kita lakukan Pak Ketua? Sebetulnya hak orang miskin tidak terkurangi Pak. Tidak ada, tolong di highlight gitu Pak. Tidak ada kita bermaksud mengurangi hak memang tidak mampu. Meskipun secara angka data miskin kita sedikit Pak, hanya 4,52%, jauh di bawah nasional. Yang mungkin miskin kita tuh mendadak saja Pak. Jadi miskin itu ada desil 1, desil 2, desil 3. Desil 2 itu yang terpuruk dia masuk ke desil 1. Tetapi yang kita minta dengan BPJS kemarin, dengan kawan-kawan BPJS, coba ini dikonversikan Pak, banyak mandiri. Jangan semua kita tanggung oleh pemerintah. Pak Ketua, saya berkali-kali menyampaikan, kalau kita bisa menggunakan kuota PBI, BPJS, APBN, jadi pembayaran pusat, kita akan lakukan Pak. Cuman hitung-hitungan kita, Bangka Belitung tidak masuk. Jadi mereka menghitungnya 4,52 kali jumlah penduduk kali kuota, memang kita nggak bisa lagi menambah PPN, padahal kuotanya banyak. Jadi yang menjadi beban daerah. Nah sekarang ini jadi beban daerah itu adalah untuk BPJS kita UHC ditambah juga dengan mandiri. Saya sudah menyampaikan berkali-kali dengan kepala BPJS, maksud kemarin pun kita tidak bermaksud mengurangi Bu. Kalau kita anggarkan dan tidak dibayarkan, berarti kami gagal bayar. Dari pagi sampai sekarang pun Pak Ketua saya memanggil Bakuda, menghitung-hitung. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada namanya gagal bayar Pak. Sudah bersusah payah kita mencari itu. Jadi semua sumber sudah kita lakukan. Nah walhasil sebetulnya kemarin sudah kita minta
Pertama, memang hak-hak masyarakat miskin tidak boleh diabaikan. Yang kedua, Pak Ketua, ini kita coba Pak Dr. Adi, yang mandiri ini nggak mau mandiri, Pak. Bapak kan tahu sebagai direktur rumah sakit. Ini mandiri nggak mandiri, Pak. Harusnya dia mandiri, tapi nggak mau mandiri. Tidak ada kesadaran untuk secara mandiri. Jadi semua mau tanggung pemerintah. Di saat pemerintah kita punya uang tidak masalah. Tapi sekarang memang kondisi sedang tidak ada uang, Pak Ketua. Target pendapatan kita jauh melorot, Pak. Dengan pertumbuhan ekonomi yang 1,03%, susah sekali kita menaikkan pendapatan. Bahkan kita sudah menghitung dengan sangat cermat dan sangat hati-hati pendapatan kita sampai dengan tutup tahun. Jadi intinya Pak Ketua, kalaupun kabupaten bersinergi dengan kita menghitung-hitung, saya sudah tawarkan opsi kemarin, meskipun ini sebetulnya Pak, jadi lama-lama provinsi ini memang banyak sharing dengan kabupaten kota. Kami tawarkan setengah-setengah. Persoalannya kabupaten kota juga berat Pak. Belitung Timur sudah mengibarkan bendera putih Pak. Nyerah dia, nggak sanggup lagi Belitung Timur. Nggak sanggup kami Pak. Bangka saya nggak tahu ya, Pak Hasan tahu lah mungkin dari Dapil Bangka. Saya tidak tahu bagaimana Bangka Pak. Apalagi menjelang pemilu saya nggak mau bicara soal itu. Menjelang pilkada. Bangka Tengah juga soal itu. Semangat kita mau UHC Pak. Nggak ada kita nggak mau UHC. Kita sudah di atas 55%. Nah, kalaupun memang ini harus dimaksudkan sebagai beban APBD provinsi, yang Pak Horman nilainya cukup besar berapa? Kita 18 miliar, lupa 9M ya? 9M di awal. 9M di awal ya? 9 bagi 2 ya? 18 kita bagi 2 menjadi 9 Pak. Jadi Pak Ketua bisa bayangkan, dia kasih 9 pun kita susah. Prinsipnya begini Pak, sebelum nanti Dinas Kesehatan akan menyampaikan dalam Bangka Tengah, saya sepakat tadi Pak Ketua sampaikan, mari kita cari solusi Pak. Mari kita cari solusi, meskipun nanti juga ketika PPS yang menyampaikan solusinya, kemarin PPS bilang, Bapak cover dulu, nanti bayar tahun depan. Nggak ada mekanisme bayar tahun depan, Pak Mas. Kalau kita mekanisme tahun depan, berarti kita pembiayaan, posnya pembiayaan. Bagaimana pengakuan hutang? Ini panjang Pak, secara administrasi keuangan tidak segampang itu. Maka sekali lagi Pak, kalau memang dasar kita itu untuk melindungi warga kita, saya sepakat aja Pak, nanti kita sampaikan ke Pak Gubernur, tentu pasti ada jalan keluar Pak. Jadi setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Begitu ya Pak Ketua. Saya kembalikan Pak Ketua, jika nanti perlu penjelasan tambahan dari Pak Kuda dan dari Pak Horman, saya panggil ini, maka kami akan tambahkan. Demikian sementara seperti itu Pak, dan saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Silakan dari Dinas Kesehatan. Bapak ini ahli ya dalam BPJS ya. Ya. Zaman-zaman saya masih di sini Bapak lu selesai. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua mana saya ya Pak? Ya, sama. Yang saya hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Izin pertama-tama Pak Kadis tidak bisa hadir karena beliau ada tugas ke Surabaya dan beliau mewakilkan ke saya sebagai sekretaris. Nama saya Rudi. Saya ingin menambahkan sebetulnya ke lebih detailnya apa yang dikatakan oleh Pak Peri terhadap beberapa hal di postur APB, di postur anggarannya Dinas Kesehatan. Jadi kenapa ini kami lakukan? Pertama, saya juga ingin menyampaikan bahwa anggaran kami untuk tahun pagu induk di tahun 2024 itu 90 miliar Pak, anggaran awal. Kemudian pada tanggal 29 Januari kita ada surat dari Pak Gubernur 2024 untuk menunda kegiatan sebanyak 18 miliar itu awal Pak. 18 miliar dari total itu, dan kami kemudian berdasarkan diskusi dengan Pak Peri juga kemarin dibagi 2, 9 miliar. Ya 9 miliar itu awalnya Pak. Kemudian terakhir kami menyesuaikan dengan kondisi itu. Kami rapat dengan Komisi 4, kemudian teman-teman di Komisi 4 merasa keberatan dengan kondisi yang berat itu Pak. Merasa keberatan dan beliau naik ke Banggar. Kondisi ini akhirnya kami dapat surat juga dari tim dari Bakuda, dari Pak Gubernur untuk hasil rapat dengan tim Banggar untuk menunda sebanyak 18 miliar. Awalnya 9 miliar kemudian menjadi 18 miliar. Kondisi ini akhirnya karena postur APBD kami Pak, postur anggaran kami itu tidak hanya
dana APBD murni, ada dana DAU SD spesifik grant dan DAU dan DAP non fisik. Dan dua anggaran ini tidak bisa kita kotak-katik. Dua anggaran ini, DAU SD dan DAP non fisik. Artinya kami mengurangi dari berdasarkan surat yang disampaikan oleh Pak Gubernur, kami mengurangi sebesar 18 miliar. Memang kondisi awal tadi dikatakan oleh Pak Ferry, awal-awalnya kita memang untuk dana yang awal kita siapkan kepada kabupaten kota tidak hanya satu angkatan, tapi seluruh kabupaten kota. Kita menyiapkan sekitar 57 miliar awalnya, Pak. 50. Bapak sebentar, total Sebangkap itu berapa yang tidak tercover tadi? Total Sebangkap itu? Mungkin teknisnya nanti Pak Hotma, karena beliau yang lebih tapi saya ke poster anggaran dulu Pak, nanti saya sampaikan ke beliau. Ya. Kondisi ini juga kami sudah sampaikan ke kabupaten kota, seluruh kepala dinas, dan karena perubahan dan beratnya kondisi postur APBD kemampuan keuangan daerah, dan tadi dikatakan Pak Ferry ada beberapa kabupaten yang sudah cukup berat. Nanti Pak Ketua saya teruskan ke Pak Hotma karena beliau akan bicara teknis mana yang kewenangan pusat, mana kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten kota. Silakan Pak Hotma. Tolong teknisi jangan ke Bapak Gubernur tidak tahu gimana. Gimana? Terima kasih. Dipegang Pak. Terima kasih Pak, yang kami hormati pimpinan Dewan dan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya menambahkan sedikit dari paparan dari Pak Rudi, Sekretaris Dinas Kesehatan. Seperti yang Pak Rudi bilang, sebenarnya pemotongan anggaran atau rencana pemotongan anggaran ini sebetulnya dari awal memang 18 miliar. Tapi waktu itu kita konsultasi dengan Pak Ferry, Kepala Bapeda, minta tolonglah jangan 18 waktu itu ya. Kita undang Pak Ferry ke pertemuan. Jadi kita mau 50-50 nih dengan kabupaten kota. Jadi pemotongannya hanya 9 miliar untuk pembayaran premi kepesertaan BPJS. Nah, tetapi kemudian berkembang lagi Pak. Ternyata pemotongan itu nambah lagi jadinya. Jadi bukan 9 miliar. Jadi surat terakhir dari gubernur sebesar 21 miliar ya Pak ya, Pak Rudi ya. 18 miliar lebih. Nah, karena memang kami udah konsultasi di dinas, ada mana yang bisa kita gunakan untuk menutupi ini gitu kan. Kami hitung semua program, nggak ada yang bisa, hanya dana dari JKN lah yang bisa menutup anggaran ini sebesar ini. Maka kemudian kami hitung Bapak Ibu sekalian, kami hitung waktu itu, kalau itu memang harus kita tutupin, maka mulai bulan September, ya September, Oktober, November, Desember, jadi 4 bulan, kita nggak bisa lagi membayar premi kepesertaan BPJS, gitu. Untuk semua kabupaten kota, karena jumlah peserta atau orang yang kita biayai, ya, itu adalah sebesar 106.489 orang, Bapak Ibu. Itu seluruh kabupaten kota ya kita bagi ya. Nah, kalau kita penuhi ya itunya permintaan pemotongan anggaran tadi, maka kita nggak bisa lagi membayarkan mulai bulan September. Kemudian kita rapat di Banggar waktu itu. Bapak Ibu dari Dewan, tapi Dewan yang sebelumnya itu mengatakan bagaimana jalan keluarnya, jangan sempat habis gitu ya, jangan sempat tidak ada lagi. Maka kita ngambil kesimpulan atau keputusan kemarin, jadi tinggal 30% yang akan kita biayai, 70% lagi terpaksa akan kita cut atau kita nonaktifkan pembayaran preminya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang ini yang kita bayar adalah 30% dari ya kepesertaan yang aktif per 1 Agustus 2024. Jadi mulai bulan September kemarin kita hanya ambil tinggal 30%-nya.
70%-nya itu tidak lagi bisa kita bayarkan Bapak Ibu. Kalau dananya, ya, kalau 30% tadi itu orangnya tinggal 27.275 orang dari 106.489 gitu ya. Jadi tetap kita masih membayar premi BPJS-nya, premi itu sebesar per bulannya Bapak Ibu itu sebesar 1.300.995.000 masih kita bayarkan ke BPJS gitu per bulannya. Jadi sebetulnya bukan di cut habis Bapak Ibu, cuma 70% yang kena cut, 30%-nya masih kita tanggulangi itu Bapak Ibu. Ya, itu per bulan. Jadi kalau kita hitung nanti 4 bulan dikali 4 Bapak Ibu. Sekitaran 4 bulan. Oke, kemudian tapi ini yang tersedia di anggaran perubahan memang ini cuma baru 2 bulan. Jadi 2 bulan lagi kita ngedil ke BPJS, intinya kita akan bayarkan di tahun depan, di bulan Januari tahun depan. Gitu. Demikian yang bisa kita sedikit kasih gambaran tentang kondisi kepesertaan BPJS yang dibiayai oleh provinsi. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bapak. Ada tambahan? Oke, silakan mungkin Pak Ferry izin, mungkin Pak Bakunda Kidane. Silakan Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Pimpinan DPRD yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, rekan-rekan baik yang dari eksekutif pemerintah provinsi maupun dari Bangka Tengah. Alhamdulillah acara ini perselenggarakan pimpinan rapat. Jadi memang Dewan bermaksud memanggil kami, mungkin informasi sudah di awal di tengah-tengah masyarakat diketahui. Prinsipnya begini, pimpinan rapat dan yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan, pemerintah provinsi menyikapi hal BPJS ini sudah sejak lama. Kondisi pendapatan dan APBD kita yang memang dampak dari sebetulnya dari TW 1 akhir terjun bebasnya posisi pertumbuhan ekonomi kita di angka 1,03% itu sudah terjadi. Tidak sebanding dengan asumsi dari APBD 2024 dengan pertumbuhan ekonomi di angka 5,4%. Dan dampaknya luar biasa. Ditambah lagi posisi masalah tata kelola pertimbangan, setidaknya di masyarakat ini menjadi persoalan tersendiri. Ya, dari sisi pendapatan kami pun merasakan lesunya ekonomi ini berpengaruh besar dari pendapatan. Khusus BPJS sebetulnya kita sudah berkali-kali rapat ya dengan rekan-rekan terkait dengan BPJS juga. Pemerintah provinsi prinsipnya tidak mengabaikan kepentingan masyarakat kecil. Ya, kami di awal melalui forum TAPD pun sebetulnya ada data-data terkait BPJS ini yang semestinya mandiri. Ya. Nah, kami juga mendapat laporan bahwa data-data si penerima BPJS ini tidak tepat sasaran. Sebetulnya kalau diupdate, direview ulang, mungkin yang menjadi tanggung jawab pemerintah tidak sebesar itu. Jadi kami berharap segeralah dilakukan update data dari penerima BPJS ini, sehingga itu pada suatu ketika, apalagi di 2025, akan membantu kita dengan data yang real, yang mesti kita bantu kepada masyarakat kecil ini, karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Terkait dengan kondisi yang disampaikan di awal tadi, prinsip pemerintah provinsi akan bantu Bapak Ibu. Cuma situasinya yang harus kita rapatkan. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang bisa disampaikan oleh forum rapat ini. Pertama dari solusi yang 4 bulan, ya, September, Oktober, November, Desember,
kita sudah berbagi dengan kabupaten kota sebetulnya melalui dinas kesehatan. 2 bulan di awal kita, 2 bulan di akhirnya di kabupaten kota. Tetapi menurut laporan ya, di 2 bulan terakhir pun kabupaten kota ini menyerah gitu untuk tidak bisa di cover melalui APBD kabupaten kota. Nah ini dalam rapat terakhir pun sebetulnya, dan ini menjadi pilihan terakhir yang sangat sulit sebetulnya yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Di akhir 2 bulan terakhir November Desember kami sebetulnya sudah menyiapkan skema untuk itu, apa yang disampaikan oleh Pak Terry, Kepala Bapeda tadi. Tetapi solusi terakhir ini memang menjadi berat karena administrasi, mekanisme, prosedur dan lain sebagainya ini harus kita sikapi. Hutang itu harus dengan keputusan kepala daerah. Jadi kalau memang itu putusan terakhir yang bisa kita ambil dengan keputusan bahwa kita bisa membayar dialihkan di 2025 yang tadinya kesepakatan dengan BPJS itu bisa dilaksanakan di bulan Februari, ya kami dari pemerintah provinsi harus menyiapkan ketentuannya karena ini nggak mudah bahwa utang itu harus dilingkupi dengan regulasi yang ada. Nah ini yang menjadi masukan dari kami. Kami mungkin menunggu apa yang menjadi keputusan kita antara eksekutif dan legislatif. Demikian Pak Ketua yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, izin terakhir mungkin menambahkan Pak Rudi, Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota Dewan. Disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, kita membiayai 30% ya Pak ya, 30% dari yang tercover Pak. Saya sambil tadi karena beliau dokter Pak Ketua, yang kita bayar itu di angka 27.000, mudah-mudahan dicatat ya media, jangan sampai nanti ini silang pendapat. Yang kita bayar itu 27.276 jiwa Pak. Saya ulangi, yang kita bayar itu data dari Dinas Kesehatan itu 27.276 jiwa. Itu Pak Ketua, kita menggunakan gini Pak, kita sedang memang melakukan pembaruan data Pak. Karena data orang miskin ini Pak Ketua ada 3 sumber data. Yang pertama itu DTKS yang tadi kalau dibilang dia tidak sudah obsolete, kadang-kadang juga nggak tepat Pak. Masa 5 tahun datanya nggak berubah, 5 tahun harusnya berubah ya Pak. Ya, data meninggal, nggak apa. Saya sudah sampling dulu Pak. Yang kedua, kita gunakan data P3KE. P3KE ini yang Kemenko PMK Pak Muhajir. Jadi pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Karena ekstrim itu Pak $1 one day ya Pak. Jadi hitungannya sekitar 300.000. Nah itu nanti panjang lagi Pak. Yang ketiga itu kita gunakan data Resposek. Baik Pak, kalau kita gunakan data yang P3KE yang koordinasinya di Kemenko PMK, orang miskin desil 1 kita nih Pak, karena miskin itu Pak Ketua desil 1, desil 2, desil 3, desil 4-nya miskin hati Pak. Desil 1 itu betul-betul mereka tidak mampu. Jumlah desil 1 kita itu Pak di angka 27.000, jumlah orang miskin desil 1 itu 19.872 Pak. Jadi yang sementara kondisi kita uang tidak banyak, maka untuk yang desil 1 yang absolut poverty namanya, jadi orang yang miskin, betul-betul miskin ya, $1 one day itu Pak, itu tertutupi lah. Artinya yang mereka yang agak, karena miskin kita ini sebagian besar secara struktur Pak. Jadi kalau kita pengelompokan 3 kategori miskin itu 9 kita lebih banyak pada struktur, terjadi perubahan struktur perekonomian, dia akan pindah desil ya, nyebrang kemiskinan. Kalau yang secara spasial maupun yang secara kultural tidak. Saya selalu mengatakan di Menteri Pak Muhajir pun saya ke bagian paparan tuh. Saya bilang orang bilang tidak ada miskin secara kultur Pak. Kami nggak mau miskin, cuman karena kondisi terjadi perubahan struktur maka mungkin masuk ke level itu. Jadi Pak Ketua, intinya saya khawatir ini nanti jadi masalah panjang dan kabupaten kota semua akan datang ke sini Pak. Jadi 27.000 jiwa yang orang miskin desil 1 itu yang pendapatannya sangat jauh, itu kita sebetulnya sudah jumlah orang miskinnya 19,8, kita sudah bayar 27.000, aman Pak.
di desa satu orang yang sangat miskin yang betul-betul tidak punya pekerjaan, kaum duafa, pihak yatim piatu, lansia yang tidak punya anak, itu mungkin masuk dalam kelompok itu. Begitu Pak Ketua, tapi apapun itu, karena kita ini setara Pak, kan eksekutif dan DPRD itu pemerintahan daerah itu kan gubernur dan DPRD, dan itu kan sebetulnya apa ya, kalimat menyebut setara, apapun tidak bisa kami eksekutif mengambil keputusan, semua yang disarankan tentu akan kami ikuti. Demikian Pak Ketua, sudah kami sampaikan dari secara teknis pun seperti itu, dan memang kondisi kita memang relatif agak sulit Pak, tapi saya yakin mudah-mudahan dia berubah Pak, kan tidak mungkin kita nih hidup miskin Pak, pasti juga ada masa yang baik. Masih Pak Ketua, saya kembalikan. Oke, silakan dari Bangka Tengah, Pak Reza Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, yang kami hormati rekan sejawat kepala badan provinsi, kepala Bapeda, Kadinkas provinsi, dan kawan-kawan yang hadir dari Kabupaten Bangka Tengah. Pimpinan rapat, izin kami pada dasarnya hanya mengulang, karena tadi yang banyak disampaikan adalah berkenaan dengan angka dan pembiayaan BPJS untuk tingkat provinsi, dan sedikit tadi ada yang di Kabupaten Bangka Tengah. Saya awali dari informasi adanya surat dari Gubernur Bangka Belitung tertanggal 19 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa untuk mengantisipasi kekurangan dana pada anggaran belanja jaminan kesehatan nasional, maka dilakukan pengurangan kuota masyarakat penerima pada kabupaten kota pada bulan September, Oktober, November, dan Desember tahun 2024. Tadi disampaikan oleh Pak. Angka itu Pak, kalau kita kerucutkan bahwa kuota awal provinsi untuk Bangka Tengah ini sebesar 14.441 peserta. Kemudian kuota yang terpakai sampai dengan Agustus itu hanya 11.189, sedangkan dari jumlah yang demikian itu yang dinonaktifkan sampai dengan per September itu sebesar 7.700 lebih, sehingga untuk yang diaktifkan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Huma, ini hanya sebesar 3.399. Kalau diangkakan ini untuk kuota sampai dengan Agustus 11.000 itu dengan anggaran 169.776.800. Kemudian yang dinonaktifkan ini 1.174 lebih, sehingga kuota yang aktif itu hanya ada anggaran sebesar 513.928.800. Pak Ketua dan kawan-kawan yang kami hormati, bahwa dengan kondisi yang demikian sebetulnya kami di Kabupaten Bangka Tengah itu tidak tinggal diam Pak, dengan kondisi kami tahu betul bahwa kita kekurangan anggaran di sana sini. Sebelumnya izin juga kami sampaikan bahwa untuk sampai pada aktif UHC itu harus ada 70%. Makanya selain ada kuota APBD provinsi, kami juga untuk APBD Bangka Tengah pada dasarnya dengan kuota 63.000 lebih, kami sudah upkan Pak. Kami sudah tingkatkan pada angka 72.700, dan pada kuota APBN kami tingkat, untuk kuota APBN meningkat dari 47.000 lebih ini menjadi 54.000 lebih. Kemudian atas terjadinya ini tentu harus ada langkah real
ketika masyarakat butuhkan itu, maka kami telah melakukan hal-hal yang menurut kami cukup bisa membantu loh Pak. Artinya dengan dikeluarkannya informasi di provinsi untuk mengurangi anggaran itu, kami telah bersurat Pak kepada Puskesmas, termasuk kepada 3 rumah sakit yang semuanya dalam rangka kita untuk melaksanakan ini, yang bunyinya bahwa dengan penonaktifan JKN yang dibayar di Provinsi Babel yang semula 14.400 lebih itu hanya menjadi 3.399, maka untuk mengantisipasi itu Pak, kami telah menginformasikan kepada masyarakat khususnya di Puskesmas agar tetap dilayani. Artinya bahwa sekalipun ini dengan anggaran dinonaktifkan, di tingkatan Puskesmas untuk mengantisipasi akibat dampak dari penonaktifan agar FKTP ya khususnya Puskesmas tetap memberikan pelayanan sesuai prosedur dan aturannya seperti itu. Kemudian di tingkatan rumah sakit pun sama Pak, kita lakukan hal yang sama. Jadi agar jangan sampai misalnya terjadi klaim yang tidak ketika diketahui ini ternyata tidak aktif. Masuknya tadi peserta itu kita data dulu aktif dan tidak, untuk memudahkan sampai demikian. Sehingga kita harapkan dengan langkah-langkah ini sebetulnya yang sudah sempat berada di masyarakat itu tidak kita harapkan, tapi itu sudah terjadi. Mungkin demikian Pak untuk yang lebih teknis berkaitan dengan angka lain dan lain sebagainya nanti ditambahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu Dinas Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat, Bapak Ibu Ketua Dewan, Kepala Bapeda Provinsi, Bapeda Lintas Provinsi, Pak serta izin dan Bapak Ibu semua, izin Pak menyampaikan terkait dengan UHC di Kabupaten Tengah terkait dengan kondisi kami. Untuk kalau kita bicara UHC Pak, Rangka Tengah itu tidak masalah dengan UHC-nya Pak, karena kalau kita bicara UHC kami sudah mencapai di angka 97,97%, jadi tidak masalah terkait itu. Jadi saya rasa juga semua kabupaten kota kalau terkait kita bicaranya UHC itu sudah UHC semua, tidak masalah. Tapi yang menjadi kendala permasalahannya itu adalah adanya kebijakan dari BPJS Kesehatan terhitung mulai Januari 2024. Kita baru bisa menikmati UHC prioritas itu 1 hari langsung aktif itu minimal keaktifan itu 75% Pak. Itu yang menjadi kebijakan. Kalau dulu tidak masalah Pak, kita karena kan batas minimal UHC itu hanya 95% ya. Jadi tidak masalah meskipun angka UHC kita 95%, kita masih bisa menikmati UHC prioritas itu yang disampaikan oleh BPJS untuk yang kondisi sekarang. Nah, kita nggak masalah, tapi ya kendala tadi keaktifan. Nah untuk Bangka Tengah awalnya kita di angka 75,2% keaktifan Pak, waktu kita masih di cover oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Setelah adanya pengurangan kota Pak, kita awalnya tadi sudah sampaikan oleh Pak Sekda, awalnya kita punya kota yang diakomodir oleh provinsi itu adalah 14.441 jiwa. Itu awal di tahun 2024. Kemudian kita Bangka Tengah itu cuman mengaktifkan itu hanya 11 ribuan Pak, dari kota yang tersedia cuma 11 ribu yang kita aktifkan. Karena apa? Karena memang harus ada kota tunggu Pak terkait itu. Kalau BPJS nggak bisa kita kotanya full kita habiskan, kita bayar lebih, tidak bisa. Karena nanti di perjalanan waktu itu biasanya akan ada ibu yang melahirkan, anaknya otomatis harus kita aktifkan Pak. Itu harus ada kota yang standby yang harus kita sediakan. Kemudian
dari kota kita yang terakomodir, yang kita aktifkan cuma 11.000 itu, kita hanya diakomodir dari 30%. Masih tinggal 3.399 jiwa. Nah, dengan adanya pengurangan kota itu, Pak, keaktifan kita turun menjadi 71%, Pak. Otomatis ya, otomatis itu tidak bisa kita menikmati orasi prioritas, UHC prioritas tadi, langsung satu hari langsung aktif gitu ya. Nah, tapi BPJS masih ngasih waktu, Pak. Jadi kita bisa butuh waktu 3 bulan bisa menikmati itu gitu ya. Tapi paling tidak kami sampai dengan akhir November ini, Pak, kami sudah harus menyiapkan minimal 75%, Pak. Nah, terkait dengan keaktifan kemudian UHC prioritas itu berkaitan dengan jumlah penduduk. Bangka Tengah ini, Pak, kenaikan penduduknya sangat-sangat fluktuatif, meningkat. Satu semester aja bisa kenaikannya di angka 3.000-an, Pak. Sekarang aja kami waktu awal tahun 2024 kami masih menggunakan data penduduk semester 2 tahun 2023. Sekarang ini kami sudah menggunakan angka penduduk yang sekarang, Pak, di angka 209.000. Jadi awalnya perhitungan UHC kami di angka di jumlah penduduk 206.000 sekian, sekarang sudah di angka 209.000 sekian, Pak. Jadi keaktifan kami otomatis UHC kami menurun, Pak. Sekarang di angka 96% sekarang. Nah, kalau terkait bicaranya UHC nggak masalah, Pak. Paling tidak kan minimalnya 95%. Yang kami harus pertahankan itu adalah keaktifan minimal 75%. Dengan itu kami mohon support paling tidak ada kenaikan kota lah, Pak, dari provinsi gitu ya. Dari awal dari 14.000 yang disiapkan turunnya drastis sekali, Pak. Jadi 3.399. Nah, untuk itu juga, Pak, kami juga kan sudah melakukan berbagai upaya berkomunikasi juga dengan BPJS Kesehatan. Kami mengumpulkan forum CSR, Pak, di Bangka Tengah, Pak. Semua forum CSR yang ada di Kabupaten Bangka kami kumpulkan biar bisa mensupport, Pak, terkait dengan anggaran Bangka Tengah yang memang kondisinya sama lah, Pak. Kami Bangka Tengah juga defisit juga gitu ya, sama. Kalau terkait defisit semua kabupaten kota mungkin defisit gitu ya. Nah, tapi Pak, tidak ada satupun CSR yang mau membantu, Pak. Mungkin Bapak Ibu semua tahu lah kondisi Bangka Tengah gitu ya sekarang ini seperti apa. Jadi tidak ada satupun CSR yang mau membantu. Nah, terkait ini juga kami sekarang memang agak getir-getir juga, Pak, karena memang ternyata setelah pengaktifan dari provinsi per 1 September kemarin, banyak masyarakat kami yang memang tiba-tiba non-aktif, Pak. Saya ditelepon-telepon oleh direktur rumah sakit, Ibu ini gimana, pasien ini butuh cuci darah sekarang, ada juga yang lagi operasi tiba-tiba non-aktif, Pak, seperti itu. Memang banyak kendala. Tapi kami seperti disampaikan Pak Asisten, Pak Sekda, kami sudah mengirimkan surat, Pak, ke semua rumah sakit rujukan khususnya yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Kami sudah kirimkan surat untuk bisa menghubungi PIC kami. Saya berharap semua masyarakat Bangka Tengah tidak terlayani, Pak. Ini surat sudah kami sampaikan, Pak. Jadi kami sangat berharap sekali untuk itu adanya penambahan kuota, Pak, karena ya terkait keaktifan tadi, Pak, itu yang menjadi kendala di Kabupaten Bangka Tengah. Oke, saya mau tanya Pak Peri, yang dinonaktifkan sekarang sebaru berapa? Kok dijawab, Pak? Kalau yang kita nonaktifkan, Pak, itu sekitar yang awalnya dari 106.480. Yang sekarang aja. Yang sekarang itu tinggal 27.275. Seberapa? Iya. Jadi kalau kita hitung ada 27.275. Itu yang sekarang kita tanggung. Yang apa? Yang ditangguhkan. Enggak, yang aktif. Saya tanya yang tidak aktif. Oh, yang tidak aktif. Kita tinggal ya. Sekitar 90 ribuan, Pak. Yang tidak diaktifkan. Yang kita nonaktifkan. Ya udah, saya 90 ribuan. Ya udah, sulit kan? Oke. 79, Pak. Saya 489 27 275 79214, Pak. 214. Oke, terima kasih Bapak yang ganteng.
Oke, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan penjelasan dari provinsi maupun dari Kabupaten Bangka Tengah. Intinya yang kita bahas bukan hanya Bangka Tengah, sebangka Belitung. Karena yang statement itu hanya Bangka Tengah. Ya, ini enggak statement. Ya, jadi maka tidak etis kalau kita hanya menyangkut masalah Bangka Tengah. Totalnya 79.214 orang yang dinonaktifkan. Oke. Silakan mungkin Bapak Dewan, saya minta dulu Bapak Dokter izin dulu ya, kita karena beliau punya pengalaman, mungkin nggak banyak bilang poinnya, kita harus solusi. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat ketua Dewan dan Wakil serta teman sejawat saya. Kalau dulu teman sejawat saya dokter Pak, sekarang teman sejawat saya anggota Dewan. Kemudian dari eksekutif Pak Ferry, Pak Bunda, Pak Budi dan lain sebagainya. Dulu saya posisi saya di situ Pak. Biasanya di situ kalau nggak ada Dewan kan. Inilah persoalan sebenarnya saya sudah wanti-wanti masalah ini. Dengan kemarin terjadi begitu dengar selentingan bahwa APBD menurun dan sebagainya, itu langsung di kepala saya cuma satu, kesehatan di kepala saya. Saya nggak bicara UASI itu kadang-kadang masalah gengsi. Saya lebih langsung aja. Berapa yang nggak terani. Nah sekarang persoalannya Pak Fer, pertama adalah dua nih masalahnya. Satu, keuangan. Kalau umpamanya tadi 679 mau diaktifkan, kalau uangnya ada selesai kan? Masalahnya tidak ada, udah stop. Jadi kalau ibu tadi bilang tolong dong kuotanya, Pak Ferry sudah sampaikan tidak ada, betul nggak? Harga mati. Kedua, satu harga mati dia bilang. Jadi kalau Bangka Tengah mohon juga mohon ke siapa? CSR nggak ada. Kedua, masalah distribusi masalah yang dibantu ini yang saya sering alami Pak. Ini harus benar data ulang. Berapa yang miskin benar, berapa yang sanggup benar. Jujur aja Pak, saya banyak pasien datang ke saya dengan membawa bantuan pemerintah cuma satu. Handphonenya lebih bagus dari saya. Itu contoh kecil. Artinya data kita nggak benar. Satu, saya perlu sampaikan. Kalau umpamanya 70 sekian ribu yang ada, ternyata ada setengahnya saja sesuai dengan program, agak berkurang sedikit lega. Jadi mungkin dinas sosial cek dan yang miskin benar lah yang saya minta. Satu, jadi gitu. Bila perlu minta bantuan, nggak tahu saya minta bantuan siapa. Sekarang masih banyak. Kedua, tolong teman-teman kadang-kadang untuk ngurus BPJS ini ada tangan-tangan sakti yang menyebabkan, maaf kata, ini laporan sendiri. Oh titipan Pak A, keluar APBI. Mungkin ibu ketawa ibu. Keluar. Jadi mohon kira-kira kalau yang memang tidak mungkin belum mewah yang datalah di kabupaten itu Bapak miskin benar, sehingga apakah benar penduduk miskinnya 100 sekian yang nggak mampu, atau mungkin setengahnya Pak yang benar-benar tidak mampu. Jadi kalau saya solusinya satu, mana yang perlu dibantu sebenarnya silakan dikaji nanti. Kedua, kalau tadi Pak Ferry tidak bisa memberikan cuma satu, yang itu yang solusi cuma ini bawah yang kita batasi soal yang kita bantu ya. Pengalaman saya jujur, saya bilang banyak yang ke rumah sakit tiba-tiba tidak bisa ngurus, taunya bisa kuat, dan kami cek itu ternyata ya kan kita kan dokter karena tahu ini mampu, yang antaranya pakai apa, handphonenya berapa, pakai PBI Pak. Jujur aja Pak, banyak yang ASN pun nanti PBI ada banyak, cuma saya kan nggak mungkin. Nah sekarang mungkin ya tugas kita bersama mungkin Pak ya, kita cek ya. Kalau tadi saya dengar juga prihatin dengan Pak Ferry sampaikan, jadi menurut saya solusinya mulai, karena dari atas sudah nggak bisa nih, dari bawah sama-sama kita fokus siapa yang benar-benar mungkin benarnya panjang, benar yang dibantu ya, sehingga nanti lebih fokus gitu. Dan juga mungkin perlu edukasi Pak untuk dinas kesehatan untuk teman-teman, karena banyak peserta BPJS itu tidak mengerti barang ini apa di kartu tahu berobat. Jadi saya mohon karena banyak edukasi dalam arti penggunaannya. Dan saya perlu hati-hati Bu ya, kalau Ibu tadi Bapak Bangka Tengah bilang tolong dilayani pasien kami di puskesmas. Kalau dia pun ini pasti puskesmas akan mengeluh, obatnya nggak ada, pasti nanti klaimnya nggak bisa dibayar. RSUP pasti bilang nggak akan mau terima. Mungkin Ibu keluar apa jaminannya mau bayar ke RSUP. Ini juga kendala besar, nggak mau Pak terima. Memang pasiennya mau jamin ini pasiennya akan bayar. Nanti Bangka Tengah bayar, yang orang Bangka Tengah juga besar. Nanti Pak Ferry
Kira-kira, nah ini persoalan bersama sebenarnya. Jadi saran saya tadi kita mulai dari bawah Pak Ketua, kita detek lagi berapa yang benar-benar. Kata Pak Ferry kata tidak banyak kalau miskin Pak. Nah sebetulnya nggak banyak. Yang benar-benar itu tadi berapa itu? Cuma berapa persen? Ya. 27.000. Nah, tapi muncul berapa? Yang pakai PBI bantuan pemerintah itu sampai 100 atau 79.000 sekian. Padahal yang meninggalnya 27 menurut. Jadi itu aja. Kalau yang teman-teman UASI itu universal coverage ya, artinya harapan pemerintah itu 96 ke atas persen. Kalau diumumkan di semua tiap saat laporan Bangka Barat, oh sudah 90, sudah berhasil UASI-nya. Bangka Belitung, oh UASI-nya 97%, bangga Pak. Cuman kadang-kadang ya itu di atas kita. Terima kasih, saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Zai. Tadi mohon maaf, ibu-ibu, silakan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan rapat beserta teman-teman anggota yang ada di ruangan Banmus ini. Mungkin sedikit saya bicara, mungkin Pak Ferry, saya Zendir dari fraksi PKS, Dapil Bangka Tengah. Jadi Pak Ferry tadi mengatakan duitnya provinsi nggak ada, kosong. Saya mau tanya BTT-nya berapa Pak Ferry? Ya, kita jawab Pak. BTT-nya berapa? Dan anggaran BTT itu kan bisa dialihkan nanti berapa persen? Ya mudah-mudahan kita tidak terjadi bencana, aman-aman saja. BTT kan bisa dipakai. Karena pemerintah ini harus hadir, harus hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan kesehatan, pendidikan. Jangan sampai argumen Pak Ferry menganalogi miskin. Miskin ini di Bangka Belitung susah analoginya. Mungkin Pak Ferry cari aja dari Pulau Bangka, ada nggak lantai tanah? Itu satu Pak Ferry. Anggarannya kan tadi Pak Ferry kan kita tahun ini ada penyertaan modal nggak? Tidak. Yang 15 miliar itu? Tidak. Ada ya? Yang kerida. BTT 3M masih Pak. Ya BTT 3M. Nah dari BTT itu kan bisa Pak. 3M Pak. Kalau Iya. pakai itu Pak. Itu kan bisa dialihkan ke masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu saran saya. Bencana pakai itu Pak. Iya tahu kan, kalau mudah-mudahan kita aman-aman saja Pak. Jangan dijawab. Silakan. Nah, terus dari Pak Ferry kan bisa lihat dari Bangkuda, lihat SPD-nya, pos-pos belanjanya kan bisa Pak. Dari belanja ATK, SPBD, dan opsi terakhir ini saran saya, PPP Pak. Tadi Pak Ferry bilang, tapi maaf ini bukan untuk menganalogikan rezeki Pak Ferry, maaf teman-teman PNS, saya tidak bermaksud. Tetapi tadi Pak Ferry bilang ekonomi kita Babel ini sedang tidak baik-baik saja. Itu kesadaran teman-teman, kesadaran. Karena setahu saya eselon 3 yang ada di kabupaten dengan eselon 3 di provinsi itu jaraknya luar biasa. Jadi itu ini saran saya, bukan berarti untuk mengejas kawan-kawan punya rezeki yang besar Pak. Cuman kan TPP ini boleh naik apabila ada duitnya kan. Tapi kalau nggak ada duit, ngapain naik? Satu orang itu bisa menyelamatkan masalah yang simpel saja ya. Ya, enggak, maksudnya itu saja mungkin. Itu saran saya dari BTT, pos-pos belanja, terus terakhir ya TPP lah. Itu mungkin Allah. Oke, TPP kita sepakat Pak tidak dipotong. Itu sudah keputusan politis kemarin. Mohon maaf. Saya nggak tahu soal Tidak ada penambahan DPP. Enggak, penurunan. Saya menurunkan tidak ada penambahan dan tidak boleh diturun, sudah diputuskan di dalam rapat kemarin. Clear. Saya bukan bela PNS karena pergerakan ekonomi juga di situ. Ya, Oke, kalau sudah selesai, mungkin silakan Ibu Maria. itu saja. Tolong ya kita jangan berbelit ya. Saya mungkin sidang nggak seneng berbelit, kedufkan aja karena waktu. Nggak dikasih ini malah sama saya, dikasih borong semua. Saya bukan otoriter, tapi kebiasaan saya simple. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak Ferry. Ini bukan pakai data asumsi, tapi data BPS
DPS. Ya, jumlah penduduk miskin kita itu mendekati 100.350 jiwa. Berapa Bu? 100.350 jiwa per data Maret 2024. Yang ditanggulangi oleh provinsi 27.275 jiwa. Artinya tidak sampai 30%. Sebenarnya kita sedih dan miris mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Ferry. Yang ingin saya ingatkan adalah kesehatan itu adalah pelayanan dasar yang bersifat wajib. Itu harus dikunci dulu. Bukan kabar yang menggembirakan bagi kami di DPRD ketika kawan-kawan mengambil kebijakan pemangkasan kuota. Pak Ferry cenderungnya agak cenderungnya tidak berpikir luas. Kalau ada yang mengatakan bahwa tidak update dan sebagainya, per Maret 2024 kemiskinan cenderungnya meningkat 1,29%. Angka-angka ini sebenarnya menjadi tolak ukur bahwa untuk ekonomi meningkat, tentu kesehatan pun harus meningkat. Sebenarnya kecenderungan 1 tahun terakhir ini kan begitu. Pak Ferry mengatakan bahwa tidak bisa dipangkas lagi program yang ada. Itu kata kita atau kata regulasi. Apa sih sebenarnya program prioritas Bangka Belitung? Sesuai tidak dengan visi misi Bangka Belitung terkait pemangkasan kuota kesehatan? Tolak ukur seperti kata rekan saya Pak Zainuddin memang agak berbeda. Kalau melihat dari HP, tidak bisa kita kategori orang punya HP itu dia mampu. Pendidikan kita mewajibkan ada online sejak COVID kemarin. Jadi yang tidak mampu pun kredit HP loh, Bapak Ibu. Ini catatan. Kalau ini dijadikan dasar, saya mungkin Mariam dari Demokrat Bangkitan Bangsa Dapil Bangka, agak sedikit kritik terhadap sudut pandang kita. Pak Pimpinan, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita belum melihat postur APBD kita secara keseluruhan. Program apa saja yang di dalamnya itu sebenarnya banyak seremonial atau tidak? Kita belum kecenderungan ke sana. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan kami keberatan dengan angka kuota yang kelihatannya provinsi tidak berbuat apa-apa kepada masyarakatnya dilihat dari sisi kesehatan. Mohon maaf, sarana dan prasarana rumah sakit pun sangat terbatas. Tolong dibatasi waktunya. Oke, saya hanya ingin menyimpulkan kami keberatan dengan pemangkasan itu, Pak Pimpinan. Terima kasih. Silakan Pak Levi. Tolong dibatasi, ya kan jangan banyak-banyak. Karena saya kebiasaan sebelum zuhur semua saya stop. Silakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ferry dan jajaran dari Pemprov ya. Dasarnya benar bahwa kita ini negara itu harus hadir untuk melayani kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 itu, ini sebenarnya yang menjadi tolak ukur kita bahwa jaminan sosial di Indonesia itu hanya ada 2, jaminan sosial kesehatan BPJS, kemudian jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS ketenagakerjaan. Nah ini 2029 akan menjadi wajib. Oleh karena itu harusnya roadmap kita mengelola jaminan sosial itu nggak naik turun, jadi harus jelas. Kalau ukurnya begitu, itu menurut saya yang menjadi pegangan kita bersama. Jadi kalaupun bagaimana caranya mengelola ini harus kuat gitu. Karena ini pelayanan dasar kata pada tadi, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Jadi saran saya Pak Ketua, satu, apa yang dikatakan Pak Ferry tadi mereview. Oleh Pak Dokter tadi mereview sebenarnya peserta yang ditanggung itu masing-masing kabupaten kota juga mereview mana yang masuk desil 1, desil 2 kemiskinan tadi. Ini harus, karena kalau tidak semua orang tadi itu mencari kategori gitu. Nah kalau kita berbicara kedua, yang perlu kita mandiri, yang mandiri Pak Ketua. Yang mandiri ini ada mandiri penerima upah. Silakan juga direview nih. Banyak pekerja perusahaan yang mengambil PBI. Nah ini menjadi beban juga.
harusnya menjadi beban pengusaha tapi menjadi beban pemerintah. Nah ini saya yakin banyak nih. Karena apa? Karena mereka lebih simpel mengurus yang PBI daripada. Nah itu nggak diganti karena mereka udah bekerja. Oke, Pak Berke. Ada Yang terakhir Pak Ketua, DPKS Pak. Tadi Pak Ferry mengatakan PBI APBN itu masih banyak tersedia, tapi kita tengah-tengah kotanya sudah habis. Iya. Karena benar, kita mengkategorikan miskin itu di Bangka ini sulit Pak. Padahal rumahnya bagus, orangnya memang betul-betul miskin. Karena orang di kita itu ada dapat TI bangun, tapi setelah itu betul-betul tak berdaya. Nah maksud kita, ini harus ada mewakili dari kita ke DPKS sana, ke Kemensos, agar kategori miskin kita itu dibuat kategori khusus lah, seperti apa, sehingga PBI yang masih tersedianya PBN itu bisa kita ambil. Kira-kira begitu Pak. Oke. Silakan di fraksi Golkar. Isinya saya per fraksi ya, waktunya nih. Baik Pak Ketua, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Pak. Salam sejahtera kepada semua. Saya langsung saja Pak. Pengalaman Pak, kalau kami di Kabupaten Bangka, jujur, walaupun kami defisit, kalau untuk kesehatan, insya Allah kami tidak pernah bermasalah. Karena apa? Kami menggunakan sistem seperti ini Pak. Kalau memang ada kasus yang seperti disampaikan oleh kawan-kawan, misalnya menggunakan PBI awalnya, tetapi mereka berapa bulan kemudian tidak ada lagi berobat ataupun sakit, kami langsung tidak aktif. Dan kami juga harus merekom apabila pasien masuk rumah sakit misalnya, dia miskin, itu langsung aktif untuk BPJS PBI-nya. Itu langkah yang diambil oleh Kabupaten Bangka. Jadi kalau yang memang sudah berapa bulan tidak berobat ataupun sakit, langsung dinonaktifkan. Jadi kawan-kawan yang benar-benar miskin bisa teratasi Pak. Mungkin itu saran saja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Monika. Terima kasih pimpinan yang terhormat, dan dinas dari Pemerintah. Mohon izin, ini saya sedikit bingung. Ini kan yang tadi yang disampaikan dinonaktifkan itu sekitar 7 ribuan ya. 75.000. Enggak yang di Bangka. Semuanya Bu. Enggak yang sisa di tahun ini. Sisa yang diaktifkan. Masih 3.000 yang aktif. Yang aktif 3.000. Menyisakan yang dinonaktifkan itu sekitar 7 ribuan ya untuk Bangka Tengah. Ya 7 ribuan kan. Yang mampu dibayarkan oleh Bangka Tengah sampai tahun 2024 berapa ya? Bangka Tengah punya kuota 26. Yang bisa dimampu dibayarkan sampai tahun 2024, sampai akhir tahun 2024. 63.312 jiwa yang kita akomodir untuk 11 bulan. Bangka Tengah. Bangka Tengah. Ya. APT kita tambah 1 bulan. Saran saya, karena kan sudah mentok lah ya Pak Ketua ya, tidak bisa diapa-apakan lagi. Memang benar seperti kata Dr. Adi, Bangka Tengah dan kabupaten kota yang lain, kalau misalnya dihitung-hitung, perhitungannya kalau mau dihitung secara jiwa, Bangka Tengah tidak lebih parah dari kota Pangkal Pinang untuk pembayaran BPJS-nya, karena secara penduduk juga yang paling banyak kan Bangka Induk dan Pangkal Pinang. Jadi yang memang tidak benar-benar verifikasi ketat secara pendataan. Selain itu juga melakukan sosialisasi sampai ke tingkat kabupaten, kan ada desa. Desa itu kan pasti ada RT, RW, ada PSM-nya juga pasti ada. Itu benar-benar harus turun ke masyarakat dan sosialisasi, karena banyak fenomena di masyarakat. Kalau di kota itu Pak Ketua izin, mereka itu mampu bayar tapi sengaja tidak bayar karena mau minta PBI. Jadi sengaja tidak dibayarkan. Itu di kota banyak terjadi karena pengalaman saya selama 5 tahun ini. Jadi memang benar-benar harus diverifikasi secara ketat sampai ke tingkat bawah. Lurah, RT, RW-nya itu harus jalan. RT, RW sampai ke tingkat PSM, PSM-nya itu benar-benar harus dijalankan. Ibu minta tolong izin manfaatkan PKK yang ada di kecamatan-kecamatan yang kelurahan-kelurahan itu benar-benar disosialisasikan sampai ke tingkat desa wismanya. Lalu lanjutkan surat tidak mampunya itu, dan tolong tim dari UPT JKN-nya itu benar-benar cek ke lokasi untuk verifikasi data. Apakah benar mereka mampu, tidak mampu. Jadi benar-benar dari surat keterangan tidak mampu itu
Tim dari UPT waktu ya. dicek ke lokasi. Terima kasih. Oke, saya minta maaf ya teman-teman Dewan mengenai waktu ini ya. Silakan Pak Aksan. Baik, terima kasih. Saya Aksan Bishawan, mantan Komisi 4. Yang simpel Pak Aksan ya. Jadi gini Pak, berdasarkan temuan BPK kemarin, ya kita malu sebenarnya. Banyak data yang nggak benar. Lah kita di Bangka Belitung aja yang keseharian dengan data, orang dari Jakarta datang menemukan kesalahan kita. Ini menjadi catatan Pak Ketua. Tolong, saya yakin itu harus terus diupdate Pak Ferry. Karena malu kita kerjain kok. Itu satu ya data ya. Kedua, yang administrasi kemarin jangan sampai terulangi 1,8 miliar tidak bisa dicairkan ke BPJS. Itu data yang dari BPK juga. Artinya Pak, di samping kita meningkatkan pemasukan PAD kita, saya berkali-kali di Bangka juga ngomong, kelautan kita belum dimaksimalkan. Dana apa? Pinjaman bangun mall ikan, mana targetnya nggak ada menghasilkan duit. Nah itu aja karena waktu terbatas. Terima kasih. Silakan ratunya BPJS yang katanya kata lagi. Mewah. Bagaimana kau memegang suami kau, pelan-pelan pegangnya, ajak itu Pak. Rusak. Bagaimana? Makasih Bu. Berarti makanya kita punya pengalaman yang lebih baik daripada bukawan. Karena bukawannya kurang sentuhan. Baik, izin pimpinan ya semuanya yang saya hormati ya, bersyukur kepada Tuhan ya, hari ini saya mengapresiasi rapat dengan pendapat ini. Semua informasi sudah sangat transparan dan jelas. Nah, untuk solusi pimpinan, bahasa pengantarnya adalah poinnya efek dari menurunnya pendapatan ya, DBH bagi hasil timah. Nah, ini kan terhadap jaminan kesehatan yang masuk skala prioritas. Kita sudah dengar nih pendapatnya, semua itu bisa inikan lah ya, dirangkum. Saya menyarankan untuk data real, kita kerjasama dengan Abdesi, kepala desa yang tadi disampaikan Bu Monik. Mereka punya ya caranya. Selama ini saya belum dengar nih kerjasama, karena ini tentang kolaborasi kita mengatasi masalah, mencari solusi. Kedua, kita harus kompak. Kabupaten kota, 7 kabupaten kota termasuk provinsi bersurat resmi kepada Kementerian Kesehatan ya, termasuk Kementerian Keuangan, karena efeknya kan dari pusat kita berkurang. Kita NKRI jangan juga hasilnya saja yang diperhatikan, dampak-dampak krusial ini yang mempengaruhi 100% ini harus dapat kita urai bersama. Pak Pimpinan, saya pernah konsultasi ke Kementerian Kesehatan ya, untuk Kemensos DTKS-nya Bu ya, itu teknisnya juga jangan dilupakan. Satu, mereka menuntut kita kekompakan, sama-sama maksudnya tuh masalahnya apa, ayo jangan jalan sendiri-sendiri. Kedua, data dan pengajuannya itu mereka memang harus rapi, permohonan masukin data-data real, nanti baru di accept oleh mereka. Jadi teknisnya itu loh harus diperhatikan juga. Saya waktu itu sama teman-temannya yang periode yang lama jadi introspeksi juga. Kita kalau meminta APBN ya, mengusulkan juga harus diimbangi dengan teknisnya, itu harus ikut aturan mereka. Ini yang saya lihat belum ketemu Pak ya secara teknis. Jadi mari kali ini kita sama-sama ya. Terus solusi yang lain, karena Bu Mariam tadi kan bilang kita belum melihat nih skala-skala prioritas pembangunan kita, malah yang lainnya. Jadi marilah kita sekali lagi Pak menaruh perhatian Pak untuk jaminan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi saya luruskan ya, pernyataan Bu Mewah sama Bu Mewah sama Ibu Mariam ini menyangkut dana APBD 2024 bukan 2025. Ini pun menyangkut tentang sisa anggaran perubahan. Tolong dimengerti ya. Aduh malu saya sampai gini. Kita beri masukan untuk ke depan. Iya, ke depan boleh nggak apa-apa. Iya, oke ya. Jadi tolong izin saya meralat ya, karena ada media. Yang kita bahas ini ialah postur 2024 sisa anggaran 2 bulan, bukan 2025. 2005 next ya. Oke. Silakan Pak Nur. Nah, Bu, kalau ini Bu hidupnya penuh dengan ketegangan. Saya pegang sudah mohon. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin saya langsung aja, Pak Ferry, mungkin kita sama-sama duduk kemarin waktu di anggaran, baik di Komisi 4, anggaran untuk kesehatan itu tidak ada yang dikurangi dan jatuh ke Banggar utuh barang itu. Tapi sekarang kalau tahu kurang, itu bingung. Yang bingung sekarang sudah ketok palu. Nah, sudah ketok palu. Tambah-tambah, Ibu Bapak, sekarang nuansa politik takut digoreng-goreng orang. Jadi kalau bisa kita usahakanlah jangan sampai nggak dibayar. Bagaimanapun caranya, karena anggaran perubahan sudah kita ketok palu, baru kita menyanggutin kemarin. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, makasih banyak masukannya, sudah terwakili aspirasinya. Saya luruskan, kita hanya bahas tinggal 2 bulan, bukan ke depan. Silakan Bapak Haji Edi SAG, Master Pendidikan, yang insya Allah akan ditugaskan untuk menghadap Mendagri. Terima kasih Ketua Tu. Bapak Ibu sekalian, anggota Dewan yang saya hormati, Eksekutif Pak Kepala Bapeda, PLT Sekda, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Bangka Tengah, perwakilan dari Dinas Kesehatan Bangka Belitung, kemudian Bakuda, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan kawan-kawan, tapi saya ingin membuat sebuah perspektif baru, Pak. Bagaimana kemampuan keuangan Pemda Provinsi itu yang hanya sanggup menalang untuk 27.000 itu dibagi secara proporsional sesuai kebutuhan kabupaten kota. Jangan dibagi rata. Jadi ada beberapa daerah kita kejar saja, kalau memang keuangannya tidak mencukupi, kejar saja kepada prioritas tadi, BPJS prioritas. Jadi sampai limit 75. Jika daerah lain sudah ada lebih dari 75, maka coverage dari provinsinya oper ke daerah yang belum sampai 75. Dengan demikian kebutuhan masyarakat yang sakit itu seketika bisa dibayar BPJS-nya dan aktif 1 hari. Saya pikir itu lebih masuk akal untuk menutupi dalam 2 bulan terakhir ini. Jangan dibagi rata. Jadi mana daerah yang belum sampai 75, opernya ke situ dulu. Sehingga siapa yang sakit pada saat itu bisa langsung diaktifkan, tidak menunggu 2-3 hari. Saya pikir itu saja, Tuan. Saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ferry, Pak Edi kopiannya masih lurus karena gajinya baru dapat. Kalau Pak Ferry nggak jelas kopiannya agak miring. Karena mengapa? Katanya ketua di luar panjang nggak boleh DR, nggak boleh. Jadi ya kopinya nggak miring. Oke Pak Ferry, jadi intinya begini. Tadi sudah diberi masukan, saran sangat luar biasa. Saya lebih fokus menjadi sebuah solusi. Jadi nanti Pak Ferry jawab. Berarti yang tidak tercover 76.000 orang sebagai itu. Oke. Pertanyaan saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Adi, Pak Valenti, dan rekan-rekan semua. Ini butuh kejujuran daripada teman-teman di tingkat kabupaten tentang data. Karena saya menemukan betul dikatakan Pak Mulyadi menghadap Pileg kemarin, salah satu poin elektoral para calon ialah BPJS. Termasuk Bu Mewah. Sehingga senior saya yang di kereta tertidur karena tidak mampu berbuat BPJS. Nah, hidup BPJS. Nah, itu artinya itu Pak Ferry. Pertanyaan saya Bapak Ferry singkat, kira-kira bisa nggak kita cover dari 71.000 itu berapa yang kita bisa cover sisa 2 bulan? Dan saya sepakat teman-teman di kabupaten juga jangan hanya menghadap provinsi. Ini untung DPRD-nya baik, ada gaji ulang. Ya, coba kalau Pak Edi mengatakan jangan ketua, saya juga nggak bisa. Tapi pagi ini saya lihat dulu kopinya masih lurus. Karena berangkatnya lain jam 3.15 menit. Silakan Pak Ferry. Jadi 79.000 ini kira-kira kita sanggup cover berapa dan kekuatannya berapa? Artinya pertemuan ini walaupun tidak banyak ada hasilnya. Ya. Karena Pak Jarod juga sakit, tapi tidak perlu pakai BPJS. Beliau sudah punya namanya Ibu Debi. Baik Pak Ketua, tentu kalau menghitung kita akan hitung lebih cermat ya Pak. Jadi saya betul Bu Monika tadi bilang betul begitu kondisinya. Tadi Pak Dr. Adi juga bilang, yang PKS Bangka Tengah bilang harus BTT, yang Bu Mariam bilang Bung Baru sedikit sudah Pak.
Jadi gini Pak Ketua, saran saya ini komisi belum ada Pak, bentuk-bentuk ya komisi. Belum Beri, jadi saran saya nggak butuh komisi, Ya. saya butuh sekarang solusi seperti apa. Baik, ini Pak. Jadi dari 700.000 pesan Kita akan itu, kita akan koordinasikan kabupaten kota. Tadi saya saran Pak Dr. Adi betul Pak, saran Dr. Adi itu betul. Dinaikkan anggaran nggak ada lagi Pak Ketua. Sampai bilang mau di. Oke. Jadi kita akan hitung Pak Dinas Kesehatan, nanti panggil Dinas Kesehatan kabupaten kota. Karena dari 36 Pak, cukai rokok itu kita hanya terima 30% Pak, 70% kabupaten kota. Iya. Dari 36 miliar itu sudah 33% habis kita bayar. Tinggal oleh mandatori. Jadi kalau dihitung berapa, tidak bisa saya jawab pada hari ini Pak berapanya. Nanti kita akan undang segera mungkin Pak Rudi ya, laporkan ke Pak Gubernur atas izin atas rekomendasi Dewan, silakan nanti tentu Pak Ketua akan bicara. Besok kita undang kabupaten kota termasuk dinas sosial. Jangan nggak hadir Pak. Siap. Biasanya hadir. Saya biasa hadir kepala Polda Pak, kabupaten akan hadir eselon 4. Bagaimana putus nih Pak? Jadi ya hadir lah, dinas kesehatan, dinas sosial hadir lah. Jadi hadir kita putuskan. Jadi semua pendapat dari Bu Monika, Bu Mewah tadi sudah betul, termasuk Pak Toladi, termasuk Pak Aksan ya Pak. Tuan BPK memalukan ya Pak, membayarkan yang tidak berhak menerimanya Pak. Saya nggak mau buka Pak Ketua, nanti saya bilang saya politis enggak. Dibayarkan kepada tidak berhak menerima bayaran. Itu yang sakitnya gitu Pak. Yeah. Saya pikir demikian Pak Ketua ya. Kalau hitung-hitungan tentu saya juga harus menghitung angka dan kekuatan. Terima kasih Pak Ketua, karena Pak Ketua singkat, saya juga jawab singkat. artinya ada political will dari kita. Siap. Ini harus kita urus. Siap, Pak. Urusannya nanti rapat koalisi antara eksekutif dengan kabupaten kota. Siap. Tolong bagi yang tidak mau hadir, dinasnya tidak usah direspon, silakan keluar. Ya, maka nanti tolong nanti kami juga menitip perwakilan fraksi untuk ikut rapat. Ya, nah kapal rapatnya nanti ada beberapa perwakilan, saya minta setiap fraksi mengutus 1 orang untuk ikut rapat. Ya, karena kita ini kebersamaan. Artinya kadang-kadang eksekutif itu kalau sudah mulai bagus, auranya legislatif ditinggalkan. Tapi kalau untuk Pak Peri tidak berlaku Pak Jamro. Pak Jamro sudah dapat izin Ibu Dewi akan GM. Ya, bukan itu bermewah. Artinya orang sayang. Kalau Bu Mewah mau keluar negeri juga suami tidak tagih. Oke ya, jadi kesimpulan Bapak Ibu 1. Pertama, DPRD eksekutif sepakat untuk mencari sebuah solusi nyata. Jangan sebuah solusi dari 70.000 sebabel ini harus ada yang dihidupkan kembali. Sepakat ya? Oke. Dengan catatan untuk masalah data kami serahkan kepada Bapak Peri, Dinas Kesehatan Provinsi dan Bapeda untuk melakukan rapat koordinasi dengan semua dinas sosial kesehatan se-Bangka Belitung. Yang ketiga, kami minta tolong nanti ada juga niat baik untuk membackup, misalnya mohon maaf, misal di Kabupaten Bangka dibutuhkan kekurangan 5.000, yang provinsinya berapa, kabupatennya berapa, itu dibagi Pak, jangan kita semua ya. Nah itu Pak Peri dibagi. Saya minta nanti tolong perwakilan fraksi untuk hadir memberi saran, dan kita sepakat itu harus berdasarkan data. Ya, kalau betul kata Pak Haji Mulyadi, ini tahun politik. Nah, tapi kalau untuk mewah sudah selesai, ada lagi benar. Ya, nah, jadi inti itu ya, Bapak Ibu ya, sepakat? Setuju? Cetar? Ya, terima kasih. Maka alhamdulillah, maka rapat pusat ini tolong ditindaklanjuti oleh eksekutif. Ya, ya. Jadi yang kita bahas Bapak Ibu, ini sisa anggaran tinggal 2 Bu. Soal yang disampaikan Sri Kandi Bangka Tengah Bu Mewah sama Bu Mariam, maka itu nanti 2025 termasuk Pak Zainuddin. Apa? Iya, nanti mungkin maka Pak Zainuddin bisa mewakili PKS untuk hadir di sana. Karena Pak Hasan tidak akan memberi ruang kepada junior untuk DL sehingga beberapa. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, khususnya buat Pak Jamro, mohon maaf ya.
jangan tersinggung, karena Pak Jamrodes senyumnya sangat memikat. Jadi jangankan laki-laki perempuan, saya aja lihat dia nggak berani lama-lama. Auranya muncul. Ya, oke, terima kasih Pak Ferry. Tolong di follow up Pak Ferry. Saya minta waktu paling lambat 2 hari sudah ada hasil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat nyatakan ditutup.